Inggris selalu mencatat rekor luar biasa di setiap babak kualifikasi. Namun, The Three Lions tak pernah berhasil melanjutkan performa hebat ini di turnamen sesungguhnya. Ekspektasi tinggi dan kekuatan yang terlalu dibesar-besarkan jadi faktor Inggris gagal tampil maksimal di Piala Dunia 2026 karena The Three Lions menjadi salah satu unggulan terkuat. Namun, Thomas Tuchel justru merasa anak asuhnya lebih layak disebut sebagai kuda hitam. Apakah Inggris bakal memutus kutukan sebagai raja kualifikasi dan menjadi juara di Piala Dunia 2026? Selalu mendominasi babak kualifikasi. Inggris selalu tampil kesetanan ketika bermain di babak kualifikasi Piala Dunia maupun Euro. Hal ini terbukti dari skuad tiga singa yang meraih hasil sempurna pada kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Tergabung di grup K, Inggris berhasil mencatatkan rekor 100% dengan meraih 8 kemenangan dari 8 laga. Selain itu, The Three Lions juga berhasil mencetak 22 gol. Jumlah gol yang ditorehkan Inggris bahkan unggul 7 gol dari runner-up grup K, Albania. Gawang The Three Lions juga masih suci tanpa noda alias belum kebobolan di kualifikasi. Gak heran kalau pelatih Albania sampai heran lihat keperkasaan Inggris. Sayangnya saya harus mengatakan mereka lebih kuat dari 6 bulan lalu. Angka-angkanya luar biasa, sungguh menjijikan, apa yang bisa kukatakan. Tutur Silvinho. Rekor sempurna Inggris di kualifikasi bikin Harry Kane mengajukan ide gila. Kapten The Three Lions ini merasa pencapaian negaranya harus mendapat penghargaan. Kapanpun Anda menciptakan sejarah, itu menunjukkan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Saya rasa kami telah melewati banyak babak kualifikasi yang hebat dalam sejarah baru-baru ini. Keperkasaan ini juga semakin memperlihatkan kekuatan mengerikan Inggris di setiap kualifikasi. Sebelumnya, pasukan tiga singa juga tampil sangat mengerikan saat bermain di kualifikasi Euro 2024. Kala itu, Inggris berhasil mengumpulkan 20 poin sebagai pemuncak grup C kualifikasi Euro 2024. Raihan ini bahkan jauh dibandingkan Italia yang hanya mengumpulkan 14 poin. Bahkan Inggris juga tampil tanpa celah ketika bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad tiga singa kala itu meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 10 laga. Rekor gak terkalahkan ini bahkan ditambah dengan torehan 39 gol yang buat Inggris semakin mengerikan. Mediocre di turnamen sesungguhnya. Performa gemilang Inggris di babak kualifikasi ternyata tidak selalu berbanding lurus di turnamen sesungguhnya. The Three Lions malah sering bernasib sial atau lebih tepatnya tampil mengecewakan. Rekor brilian pasukan Raja Charles III sering tidak berlanjut di kompetisi besar. Di Piala Dunia 2022, Inggris cuma berhasil melaju sampai babak perempat final setelah disingkirkan Prancis. Padahal sebelum pertandingan The Three Lions diprediksi bisa menjungkalkan Kylian Mbappe dan kolega. Nyatanya, Prancis yang punya mental juara bertahan lebih paham cara untuk menang dibanding Inggris. Harry Kane yang menjadi top skor di kualifikasi Piala Dunia 2022 juga tampil melempem. Striker kebanggaan Inggris ini mengoleksi 12 gol di babak kualifikasi, tapi di turnamen sesungguhnya ia cuma berhasil mencetak 2 gol. Kesialan Inggris di putaran final juga bisa dilihat di final Euro 2024 melawan Spanyol. The Three Lions yang tampil kesetanan di babak kualifikasi masih gagal menjadi juara turnamen. Semua pendukung Inggris langsung patah hati karena ekspektasi mereka kembali patah. Harapan membuka dahaga puasa gelar selama 58 tahun berakhir tragis. Bahkan kekalahan di final Euro 2024 ini dinilai lebih memalukan dibanding edisi 2020. Deretan pandik lokal Inggris langsung mencemooh penampilan Kane dan kolega. Chris Hughton bahkan berani menyebut tim nasional negaranya bermain seperti pengecut. The Three Lions saat itu tidak berani meladeni permainan menyerang Spanyol. Malam ini Inggris tidak terlalu berani. Sebaliknya, Spanyol memperagakan permainan yang indah sementara Inggris tidak. Spanyol bermain sebagai tim, Inggris malah terpecah-pecah. Kritik pandit BBC Sport. Kutukan sial, football's coming home. Penyakit Inggris di setiap turnamen adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. The Three Lions selalu masuk bursa unggulan favorit untuk meraih gelar juara. Alhasil, fans negeri Raja Charles III sering jumawa dengan slogan Football's Coming Home. Semboyan penuh optimisme ini pertama kali muncul pada Euro 1996 saat Inggris menjadi tuan rumah.
Ternyata slogan Football's Coming Home diambil dari penggalan lirik lagu berjudul The Three Lions. Musik yang ditulis oleh David Baddiel dan Frank Skinner ini dibuat untuk memompa semangat para pemain. Lewat slogan Football's Coming Home, Inggris diharapkan bisa memenangkan piala di rumahnya sendiri. Sayangnya, The Three Lions tak pernah mendapat prestasi sejak Football's Coming Home berkumandang. Sebaliknya, pasukan Raja Charles III justru lebih sering terbebani ekspektasi tinggi dari slogan tersebut. Bahkan tak jarang, Football's Coming Home malah menjadi bahan olok-olokan. Leonardo Bonucci menyebut Italia bisa juara Euro 2020 karena termotivasi slogan Football's Coming Home. Di akhir pertandingan, Bonucci langsung menyindir publik Inggris yang terlalu jumawa. Sedetik setelah Italia dipastikan juara, Bonucci mendekati kamera sambil berteriak "It's coming to Rome". Supporter Denmark juga pernah mengolok-olok Football's Coming Home di Piala Dunia 2024. Saat Inggris hanya bermain imbang 1-1 melawan pasukan dinamit, fans Denmark mulai bernyanyi "It's never coming home". Kasper Schmeichel juga berani menyindir Inggris gara-gara slogan Football's Coming Home. Saat ditanya apakah Denmark bisa menghentikan ambisi Inggris yang ingin mewujudkan Football's Coming Home, Schmeichel meresponnya dengan jawaban sadis. "Memangnya Inggris pernah juara Piala Eropa? Saya tidak tahu kalau mereka pernah," ujar Schmeichel sambil tertawa sinis. Celana pendek buat jogging dan renang ini harganya cuma 30 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Menakar peluang Inggris di Piala Dunia 2026. Berbagai kutukan dan ekspektasi tinggi jelang Piala Dunia 2026 diprediksi bisa membuat Inggris kembali gagal. The Three Lions kembali menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan. Bersama Argentina dan Spanyol, pasukan Raja Charles III masuk bursa 3 negara favorit. Mesin superkomputer milik Opta bahkan berani bertaruh Inggris akan masuk final. The Three Lions diprediksi akan keluar sebagai juara dengan mengalahkan Portugal. Superkomputer Opta bahkan sudah menebak skor akhirnya adalah 1-0 untuk kemenangan Inggris. Dengan prediksi ini, ekspektasi terhadap The Three Lions semakin membumbung tinggi. Sejumlah ex-pemain Inggris juga sudah mulai berkoar-koar negaranya akan juara. Jack Wilshere menyebut Inggris semakin dekat juara Piala Dunia berkat sosok Thomas Tuchel. "Saya bilang ke ayah saya, Tuchel ada di sana dan kita harus percaya pada Tuchel. Selama bertahun-tahun semua orang selalu berkata, kita punya pemain terbaik, tapi kapan kita punya pelatih terbaik? Sekarang kita sudah sampai di titik itu." Paul Scholes juga percaya diri menjagokan Inggris sebagai kampiun juara di Piala Dunia 2026. Faktor utamanya sama dengan yang diungkap Wilshere, yakni karena sosok Tuchel. Lantas, apakah keyakinan Tuchel serupa dengan apa yang dipegang oleh dua ex-pemain Inggris ini? Jawabannya cukup mengejutkan karena Tuchel justru menilai Inggris bukan unggulan juara. Sebaliknya, pelatih asal Jerman ini menilai anak asuhnya adalah underdog alias kuda hitam. Sebuah respon yang sangat berani dari Tuchel untuk menanggapi ekspektasi tinggi publik Inggris. Namun Tuchel masih menyimpan setitik rasa optimis The Three Lions yang bisa menjadi juara dengan satu syarat. Inggris harus bermain sebagai sebuah tim, bukan mengandalkan individu apalagi ego pribadi. Semua pemain The Three Lions bisa bekerja sama dengan solid. Jika hal ini terjadi, Tuchel percaya gelar juara tidak mustahil untuk kembali dibawa pulang ke negeri Raja Charles III. Dapatkan sepatu Kenki cocok buat olahraga atau kasual cuma 400 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan berbagai kutukan dan ekspektasi tinggi jelang Piala Dunia 2026, akankah Inggris kembali hanya menjadi raja kualifikasi atau justru bisa menjawab keraguan dengan menjadi juara?